Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai kelas hari ini, boleh kalian merapikan baju kalian terlebih dahulu dan mengecek ada sampah nggak di kolong meja. Boleh, kalau ada sampah diambil terlebih dahulu. Nggak ada, Pak. Bersih, Pak. Baik, karena sudah siap, boleh ketua kelas memimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan sosial dan pengaruh globalisasi. Ada yang masih ingat perubahan sosial itu apa? Boleh? Bentar, Pak. Saya masih ingat, Pak. Saya masih ingat. Ini kemarin saya nyatet, Pak. Bentar ya, Pak. Ya. Perubahan sosial ya, Pak? Ya. Bentuk transformasi dalam struktur sosial, nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat. Benar nggak, Pak? Benar banget. Nah, itu dari jawaban yang sangat betul. Oke, sebelumnya itu dari jawaban yang sangat betul. Selanjutnya ada yang masih ingat gak apa itu pengaruh globalisasi? Saya, Pak. Oke, Globalisasi itu proses meningkatnya keterkaitan dan ketergantungan antar masyarakat di seluruh dunia yang ditandai dengan pergerakan orang, barang, jasa, dan informasi, dan juga pemikiran secara lintas batas. baik. Karena sudah masih ingat materi sebelumnya, selanjutnya kita akan mempelajari materi yang juga berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, materi kita pada pertemuan hari ini yaitu adalah ketimpangan sosial. Ada yang tahu ketimpangan sosial itu apa? Belum ada yang tahu atau belum belajar sebelumnya? Lupa baca, Pak. Belum ya? Ini gimana sih? Oke, jadi ketimpangan sosial itu adalah ketidaksamaan atau ketidakseimbangan ketika seseorang mendapatkan akses atau kesempatan yang sama. Misalnya dari kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, dan juga peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu seperti memperjuangkan hak asasi kita sebagai masyarakat. Selanjutnya ada mengembangkan usaha kita dan juga agar kita mendapatkan sarana atau saluran politik. Nah, menurut Karl Marx, ketimpangan sosial terjadi karena adanya eksploitasi oleh kelompok yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu kelompok misalnya orang-orang kaya, disebutnya dengan bourgeois. Nah, misalnya dalam suatu pabrik yang hanya menguntungkan pemodal namun merugikan para pekerjanya. Para pekerja itu disebut dengan kaum proletar. Itu biasanya diartikan dengan masyarakat miskin gitu. Nah, selanjutnya ada ketimpangan menurut Max Weber, bahwa ketimpangan itu bersifat multidimensi dan tidak semata-mata berdasarkan pada kelas ekonomi. Weber juga berpendapat bahwa kelas, status, dan kekuasaan semuanya berkontribusi secara signifikan terhadap posisi seseorang dalam masyarakat. Nah, itu menurut para ahli tentang ketimpangan sosial. Nah, berikut ada faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Faktor tersebut pertama ada faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang. Seperti namanya, internal berarti ada di dalam. Nah, faktor internal ini bisa terjadi karena adanya kualitas atau rendahnya kualitas diri yang dimiliki oleh seseorang, seperti misalnya pendidikan, kesehatan,
Nah, itu termasuk dalam internal, faktor internal, seperti misalnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya orang yang hanya belajar atau menempuh pendidikan sampai dengan jenjang SD saja atau SMP, itu tentunya akan berbeda dengan orang yang misalnya menempuh pendidikan sampai S1 atau bahkan sampai S3. Nah, itu yang disebut salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial dari sisi pendidikan. Selanjutnya misalnya dari sisi kesehatan. Misalnya kesehatan yang dimiliki oleh seorang ini, misalnya ketika orang yang sehat atau kuat itu tentu bisa dapat melakukan pekerjaan yang lebih maksimal ketimbang dengan orang yang memiliki penyakit tertentu. Nah, itu juga yang menjadi faktor terjadinya ketimpangan sosial dari internal. Kemudian ada faktor eksternal. Seperti eksternal itu berarti yang terjadi di luar individu tersebut. Misalnya seperti ekonomi, terjadinya krisis ekonomi global, yaitu yang terjadi di luar diri seseorang tentunya. Kemudian ada kebijakan politik atau kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah. Misalnya kebijakan itu cenderung malah membuat masyarakat itu susah gitu. Misalnya mencari pekerjaan atau membayar pajak itu misalnya sangat tinggi gitu. Sehingga ini yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya ketimpangan sosial namun bersifat eksternal. Nah, berikutnya ada faktor lain seperti kondisi demografis. Misalnya orang yang mempunyai tempat tinggal di daerah kota cenderung akan mengalami mobilisasi yang lebih cepat dengan orang yang tinggal di daerah desa gitu. Kemudian ada kondisi pendidikan. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kondisi pendidikan ini dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial karena kualitas diri yang dimiliki oleh seseorang dari pendidikan itu tentunya akan sangat berdampak pada diri seseorang untuk menjalankan kehidupannya. Kemudian ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu misalnya ada kalangan misalnya orang-orang kaya yang itu tentunya mendapatkan atau mereka lebih mampu untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibanding dengan masyarakat miskin gitu. Misalnya dari segi pendidikan mereka dapat mampu menempuh pendidikan yang lebih baik, sekolah di sekolah internasional dan sebagainya. Selanjutnya ada kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, ini terjadi misalnya karena penduduk atau masyarakat di suatu daerah itu sangat banyak sih, namun berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang ada gitu, yang terbatas, sehingga ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan sosial. Yang terakhir adanya diskriminasi. Nah, ini diskriminasi misalnya terhadap ras, agama, gender atau ras, agama, gender dan status sosial yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya yang terjadi di daerah Papua itu menjadi bentuk diskriminasi yang terjadi di negara Indonesia kita saat ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan sosial. Berikutnya adalah bentuk. Nah, bentuk ketimpangan sosial yang pertama ada ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi ini misalnya dari segi pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya contoh misalnya Bene mendapatkan gaji per bulan 50 juta. Sedangkan Hernan yang hanya pekerja PNS yang mendapatkan gaji misalnya walaupun misalnya lebih tinggi, misalnya 10 juta. Namun itu kan adanya perselisihan atau jarak yang sangat jauh gitu, 50 juta dan 10 juta. Dan ini menjadi faktor terjadinya ketimpangan sosial. Nah, berikutnya adalah ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Ketimpangan ini terjadi karena pemilik modal cenderung akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak gitu dibanding buruh. Misalnya pemilik modal mereka pasti memiliki sebuah kepastian masa depan yang lebih pasti dibandingkan dengan buruh atau pekerja kerja mereka yang masih misalnya bulan depan belum tentu akan bekerja di pabrik itu lagi, atau mungkin bulan depan sudah dipecat sehingga mereka belum memiliki kepastian tentang masa depannya. Berikutnya adalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan ini misalnya yang terjadi di daerah kota atau desa, misalnya di Jakarta. Di Jakarta itu cenderung sudah memiliki rumah sakit yang bagus, misalnya tempat perbelanjaan yang
sudah layak, atau sekolah-sekolah yang memang dikhususkan untuk orang-orang kaya. Namun berbanding terbalik misalnya yang terjadi di desa-desa yang itu pendidikannya, misalnya bangunan sekolahnya sudah tidak layak pakai, atau rumah sakitnya tidak bisa melakukan operasi, atau obat-obatannya masih terbatas. Nah, selanjutnya ada ketimpangan sosial non ekonomi. Ini misalnya terjadi di pendidikan dan kesehatan. Misalnya tadi pendidikan yang kurang merata, yang hanya cenderung lebih mengarah ke orang-orang kaya saja yang mampu mendapatkan akses yang lebih layak gitu mendapatkan pendidikan. Dan juga berikutnya ada kesehatan. Nah, kesehatan ini contohnya adalah ketika orang yang rumah sakit dengan layanan BPJS itu tentu akan berbeda dengan orang yang mandiri gitu, misalnya pelayanannya atau kamarnya itu tentu akan berbeda dengan orang yang emang mau bayar gitu. Nah, itu saja materi dari saya. Sekian. Bila ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas Pak. Jelas, Pak. Oke. Berikut ada video singkat. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap?
Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Oke, baik. Itu video singkat yang mungkin saya tampilkan. Berikutnya dari video tersebut kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan tidak? Saya Pak. Oke. Jadi dari video yang udah Bapak tayangin tadi itu tuh kayak menjelaskan gitu Pak tentang perbedaan yang besar antara orang-orang yang kaya sama yang miskin di dalam masyarakat. Terus kayak dengan gambar-gambar yang mudah dimengerti, video ini juga membantu gitu untuk kita melihat bagaimana sih kalau semua orang itu mendapatkan kesempatan yang sama misalnya dalam pendidikan, pekerjaan dan juga kesehatan. Nah dari video yang Bapak tayangin juga itu kita bisa belajar bahwa kesenjangan sosial itu nyata dan bisa membuat beberapa orang itu sulit untuk hidup lebih baik. Nah karena itu kayak penting untuk kita sadar dan peduli dengan teman-teman atau orang-orang yang mungkin kurang mampu. Oke, bagus banget tanggapan dari Sakira tadi ya. Berikutnya kita ada diskusi kelompok singkat aja ya, ini 1 menit. Berapa orang Pak? Satu kelompok? Ini kelompok 1. Kelompok 1 deretan sini, kelompok 2 deretan sini. Oke. Oke, ini soal-soalnya ya, boleh dikerjakan langsung. Siapa? Jangan kasih waktu 1 menit doang. Ini doang Pak. Iya, gampang itu. Nggak boleh. Boleh. Oh boleh, boleh. Kan sekelompok. Oh iya benar. Tidak salah. Iya. Hernan nanya Pak, Hernan nanya. Kalau nanya apa ya kan? Udah makan belum? Pak, Robert Pak. Pak dari video yang tadi saya nonton itu Pak kan Iya. itu orang tuanya yang isi satu yang kaya satu yang miskin. Jadi kalau di yang si miskin itu bisa disalahkan orang tuanya atau apa? Itu yang masih saya bingung. Sebenarnya bisa disalahkan karena itu yang sudah orang tuanya yang miskin. Nah, misalnya pemerintah mungkin bisa memberikan sedikit bantuan atau kesempatan yang sama untuk orang yang memiliki ekonomi yang lebih rendah tadi, sehingga kita semua mendapatkan kesempatan yang sama baik dalam kesehatan maupun pendidikan. Itu Robert. Kalau pemerintah nggak Pak? Yuk. Ya ada belum? Itu sih udah Pak. Ya udah kan? Boleh. Langsung aja buat kelompok 1 untuk dipresentasikan hasil diskusi kalian. Saya Pak. Ya. Nah, kalau menurut kelompok kami, ketimpangan sosial banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan. Masyarakat yang tidak memiliki akses pendidikan yang layak cenderung kesulitan mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga pendapatannya rendah dan sulit keluar dari kemiskinan. Selain itu, juga kebijakan pemerintah kadang belum merata dalam menjangkau daerah pelosok. Misalnya, distribusi bantuan sosial yang lebih sering diterima di kota dibanding desa. Oke, bagus sekali hasil diskusi kelompok 1. Selanjutnya boleh kelompok 2 untuk mengawali presentasi hasil diskusi kalian. Saya mau Pak. Boleh. Pertanyaannya bagaimana peran generasi muda dalam mengurangi ketimpangan sosial. Nah, jawaban kami itu generasi muda bisa menjadi agen perubahan dengan memanfaatkan teknologi dan juga media sosial untuk menyuarakan isu-isu sosial Pak. Kayak mereka tuh bisa terlibat langsung dalam kegiatan sosial seperti program literasi, terus juga penggalangan dana untuk pendidikan atau misalkan bikin kayak komunitas yang membantu masyarakat kurang mampu gitu Pak. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat menarik. Karena mungkin waktunya tinggal dikit, kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Kira-kira ada yang mau merefleksikan pertemuan kita pada hari ini? Saya mau Pak. Boleh. Karena Jadi setelah saya mempelajari materi tentang ketimpangan sosial ini, saya menjadi lebih sadar bahwa ketimpangan bukan hanya soal perbedaan kaya dan miskin, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Saya juga menyadari bahwa masih banyak orang di sekitar kita yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama hanya karena mereka tinggal
udah habis waktunya gue ya waktu ketua kelas menutup teman kita dengan doa. Teman-teman dan bapak biasanya ketua kelas ini bapak. Oh iya, bapak santai. Ketua kelasnya lagi keluar tadi pak. Iya, Teman-teman semuanya izin berdoa ya buat pulang. oh iya. Mari berdoa. Belum mulai. Terima kasih. Tapi tadi enggak kok. Dene. Kayaknya gara-gara dikasih Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang upaya dan dampak dari ketimpangan sosial. Oke Pak. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Sehat-sehat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.